Sebelum kita lanjut ke season kedua, ini terkait tasawuf dan zikir. Ada pertanyaan? Yang tadi itu Isra Mi'raj. Talim kedua ini kita awali meluruskan stigma negatif pada ajaran tasawuf dan amalan torekot, ya, terutama dalam hal cara zikir. Tadi bahwa antum kalau di share keluar ke YouTube, bapak zikir kayak begitu, bid'ah, betul? Betul kan? Ya, pasti. Jangan ikuti, neraka. Keren kan? Antum tanggung jawab, Pak. Nggak akan masuk neraka. Sebenarnya tasawuf itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bertanya, apa bedanya tasawuf dan akhlak? Tazkiyatun nufus, ihsan, daqaik, raqaik, apa sih? Apa bedanya? Tasawuf itu satu disiplin ilmu yang disebut akhlak. Ya memang tasawuf itu akhlak, setuju? Tasawuf itu akhlak. Dibilang ihsan, ya tasawuf itu ihsan. Dibilang daqaik, raqaik, ya daqaik, raqaik. Cuma yang populer bahasa sekarang orang modern adalah tasawuf. Dan orang-orang yang mengamalkannya disebut kaum sufi. Sekarang menyebut sufi sesat, ajaran Hindu. Kan nggak ada orang menyebut ahlaki. Sufi. Nggak ada ya, kaum ahlaki nggak ada ya. Yang ada kan sufi. Namanya ahlak itu adalah bagian dari ajaran tasawuf. Artinya bahasa atau narasi ahlak, tazkiyatun nufus, ihsan, daqaik, raqaik sama dengan tasawuf. Cuma substansinya sama tapi lebih khusus. Karena para ulama kita ketika mendefinisikan tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui awalnya tazkiyatun nafs. Gitu. Kemudian ketika membicarakan tasawuf dasarnya melalui hadis tentang yang populer ihsan. Jibril ngajarin. Itu dasarnya. Udah anung bahas. Kemudian yang dibahas dalam ilmu tasawuf juga akhlak. Akhlak. Jadi intinya ya sama kan? Nah. Cuma kalau tasawuf ini lebih khusus pendalamannya daripada akhlak. Karena kalau istilah akhlak semuanya fikroh. Dalam Islam itu ada 5 kan? Kalau akhlak. Kata orang yang anti tasawuf. Yang anti torekot. Sesat katanya. Aneh. Kalau tasawuf ini hanya kelompok tertentu yang menerima. Artinya jumhur. Orang yang anti tasawuf itu tidak menerima. Kalau pada akhlak mereka menerima semuanya. Sebut akhlak itu menerima. Jadi tasawuf itu khususiyah. Tuh khususiyah. Sifat pelajaran akhlak yang khusus. Bagi kita semuanya ya. Khususiyah ahli sunnah wal jamaah ya. Kita kan ahli sunnah wal jamaah. Jadi udah jelas gak? Ada tasawuf di Syiah. Ada gak? Ada yang Syiah? Ya gak ada di Syiah tasawuf. Walaupun orang Syiah menghubungkan, mengaku bertasawuf ya, hanya ngaku-ngaku. Karena sekarang udah banyak susupan tak Syiah loh. Kita nggak nyadarinya loh. Ajas tasawuf itu kan tazkiyatun nafsi, termasuk tazkiyatun nafs. Artinya kan mensucikan hati, mensucikan kolbu, kolbun salim dari prasangka yang tidak baik. Kaum Syiah itu prasangkanya nggak baik terus. Perhatiin, baik kak? Sampai sekarang, ya, jihad, teroris, wah, bingung. Ini kok jadi nyerang ya dong? Enggak, supaya jangan kesusupi. Ya. Jadi apa sih hubungan tasawuf dengan thariqah? Ada yang bisa jawab? Ikhwan akhwat yang hadir hari ini? Enggak, andung capek andung. Apa sih bedanya tasawuf dengan thariqah? Jawabnya gini.
Mau jawaban ya? Sekali tarik beres nih. Iktibar makna ya jawabnya ya. Supaya gampang, supaya jelas. Supaya bisa dipahami bersama. Kan sering mendengar tasawuf, sering mendengar tarekat. Apa sih perbedaannya? Apa sih kesamaannya? Apakah mesti sama? Gini, supaya bisa dipahami kita pakai iktibar makna. Semoga Allah meridhoinya ya. Nih. Ada mutiara di dalam lautan. Mutiara itu dalam kerang. Bisa nggak antum ngambilnya dari atas? Enggak ya? Enggak. Biar tahapannya gini kalau ingin mutiara itu. Naik sampan, naik perahu. Sampan itu adalah syariat. Apa? Syariat. Duduk. Gampang ya? Nah. Lalu kemudian ya mesti berenang, menyelam. Karena mutiara nggak ngambang. Ya. Harus nyelam. Berenang, nyelam, tarekat. Sampai? Syariat itu apa Pak? Kapal. Tarekat itu apa? Pandai berenang, nyelam. Ya. Cepetin deh. Mutiaranya apa? Makrifat. Nah gitu. Lalu kemudian lautnya apa? Hakikat. Duduk gak? Sampan kapalnya apa Pak? Syariat. Bisa berenangnya tarekat. Ya. Lautan luasnya hakikat. Nama arah lautannya La ilaha illallah. Ada laut hitam, ada laut kuning, ada laut merah, ada laut Selat Sunda. Namanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu nama arah jalur lautannya. Duduk gak tuh? Ya. Lautnya hakikat. Setelah naik sampan, berenang, menyelam di laut. Kalau berenang di darat namanya apa Pak? Buaya darat kaku banget. Nggak bisa. Ya. Masuk ke laut tenggelam basah. Nampak mutiara. Kemudian didapatkannya. Maka itulah mendapatkan, jawab, makrifat. Emang ya? Nah, tentunya itu dengan apa Pak? Proses yang panjang bro. Enggak langsung jikir-jikir langsung dapat makrifat, yang ngaco. Proses kan? Udah naik sampan gak bisa berenang, bisa ngambil. Belajar dulu berenang. Naik sampan ada adab. Ada perjanjian. Salah naik kapal? Ya. Ada proses. Oh saya sudah sampai titik makrifat. Tarekatnya apa? Gurunya siapa? Kan betul kan? Ya. Prosesnya panjang Pak sampai makrifat. Jadi ketika Al-Ghazali Abu Hamid ditanya apa itu makrifat, Al-Ghazali nih, beliau menjawab nurun yaqdali fahu fi qalbi habdi. Cahaya yang ditembakkan oleh Allah, cahaya yang disebarkan oleh Allah, ya, dipancarkan ke dalam hati seorang hamba. Itu Al-Ghazali. Hasil buah dari riyadoh melawan hawa nafsunya. Makanya puasa itu kan melawan hawa nafsu. Bisa mendapat makrifat. Itu tarekat. Secara pola dari Nabi. Itu wajib. Betul kan? Johir batin juga ditahan itu. Itulah dia. Jalannya kayak itu. Lalu kemudian apapun nama kapalnya, tunggu sampaikan ya. Kan ada sampan, ada kapal, ada perahu. Ada kapalnya kebetulan dinakodai oleh Syekh Al-Imam Bahauddin Naqsyabandi. Maka nama kapal itu apa?
Naksabandia. Nakodanya tadi Syekh Imam Bahauddin Naksabandi. Kapal itu namanya Naksabandia. Ya. Sedangkan kalau kapalnya dinakodai oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Syajili, maka nama kapalnya Syajiliyah. Ya. Kalau nakodanya Al-Imam Abu Abdullah Asy-Syatari, maka nama kapalnya jawab Syatariyah. Kalau nakodanya bernama Muhammad bin Abdul Karim Syaman, nama kapalnya Samaniyah. Nah, semua kapal itu berada di darat atau di laut? Lautan. Lautannya arahnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka insya Allah sampai antum ke makrifat. Jadi yang tidak sampai, yang gimana Pak? Yang tidak melewati jalan tadi. Benar kan? Cepat kan kalau pakai iktibar? Udah clear, nggak perlu dijelasin. Atau di jalannya sikut-sikutan. Atau di jalannya ngerebut pengen jadi mahkoda. Padahal mahkodanya satu kok. Gitu. Ya tidak sampai, makanya ketika para masyayikh itu bertemu, maka mereka bertemu diawali kata Imam Syekhul Islam Al-Ansori itu ilmun. Ilmun, suatu ilmu, dengan ilmu ini bisa diketahui al-wali tazkiyatin nafs. Setelah tazkiyatin nafs, kemudian tazkiyatin akhlak. Setelah itu tahmir wahmil wahbatin. Puncaknya adalah lilanisya abatil abadiyah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya tidak perlu bertorekot, langsung aja. Gitu. Kalau ke makrifat ya, kita tanya aja sama dia. Nama antum siapa? Nama antum. Kebetulan karena orang Minang namanya Fauji, maaf ya kalau nama Fauji ya. Umpama, berarti dia membuat torekot Fauji nih ya. Kalau nama antum Acen, kira-kira gitu. Ya. Karena dia buat jalan sendiri kan. Wah, gua ini Al-Hikmah, ya. Ya nggak cocok namanya Hikmah nggak. Kalau namanya Fajar ya Fajaniyah. Betul kan? Jangan Al-Hikmatiyah. Bingung nih. Dari nama aja ketahuan bohongnya. Kok kesini? Enggak, Andung jelasin supaya berilmu. Ya kan? Andung kan nggak duduk di sini namanya Andung ini ya. Kan enggak kan? Ngapain buat jalan sendiri berat bro? Capek. Bonceng aja ya. Gitu. Kalau Andung nggak sanggup buat jalan nggak? Nggak sanggup Andung. Maka dalam akidah ada yang ikut Abu Imam Asy'ari. Dalam masalah fikih ada yang ikut Al-Imam bin Idris Asy-Syafi'i. Betul? Dalam fikih antum mazhabnya Syafi'i supaya aman. Jangan buat mazhab sendiri. Mazhab Acendra misalnya ngaco ya. Antum siapa? Maaf ya, ini kan supaya jelas. Kan sekarang orang buat mazhab sendiri. Mazhab PA. Ya, pusing. Dalam masalah tazkiyatil khol, ini tarekot. Ada yang mengikuti Al-Imam Bahauddin Naksabandiyah. Yang duduk 2 kapalnya doang katanya. 3 lagi. Satariyah, Qodoriyah, Wanaksabandiyah. Keren gak? Makanya ada orang kerojotan gitu. Kan 3 kapalnya. Ini bisa loncat-loncat nih. Makanya jemaah kita ini sakti-sakti. Ayo ya. Kan harus paham. Betul kan? Tagihan pas zikir disatuin aja semua kan? Tanya ya. Antum kalau kuliah boleh pindah sekolah gak? Tanya.
Boleh lah, siapa yang nggak boleh? Boleh kan? Nggak ada yang larang. Iya. Jadi pas jalan kapal Naksabandi, boleh nggak pindah ke kapal Kodoria? Boleh. Nggak ada yang larang, asal bayar. Tahu bayar di Torekot namanya? Baiat. Duduk. Bahasa awamnya talkin. Oh. Enggak tuh. Jadi harus jelas. Jadi dalam akidah, mengikuti jalan Imam Asy'ari, dalam fikih ada 4 mazhab, silakan, nggak dilarang. Dalam masalah keruhani, tasyiatil qalb, ada jalan Bahaduddin Naksabandi, ada Sataria, ada Samaniyah, akan lebih selamat antum kalau mengikuti itu. Allahu a'lam. Enggak, saya enggak bermacam. Ini orang bingung nih, pinter banget ya. Mazhab aja nggak ngerti lah. Kan mazhab itu dipikir. Ada orang yang menemukannya jalan yang cocok untuk kita, betul kan? Bukan mendewakan dia. Nah, saya tanya tuh, antum secara akidah apa mengikuti siapa? Antum secara tarekat mengikuti siapa? Antum berdakwah mengikuti jalan siapa? Antum berpikir mengikuti jalan siapa? Pukul rata aja semuanya. Bukan ulama. Duduk. Duduk ya. Akan lebih selamat kalau mengikuti alur yang sudah ada. Insya Allah Pak. Ya. Jadi kalau kita ingin memperdalam thariqah, ya, itu sesungguhnya apa sih? Di dalam thariqah itu umumnya secara jamak ada istilah suluk. Pernah dengar? Suluk. Kita bahas ya. Kemudian selanjutnya kita juga sering mendengar istilah bai'ah atau bai'at. Betul kan? Nah. Dalam thariqah itu memang ada kata suluk dan bai'at. Semuanya sama. Tadi udah disebut. Kalau thariqat itu adalah jalan kan? Thariqat itu jalan. Metode. Cara. Itu thariqat. Bahasa sederhananya gitu. Bahasa sederhananya gini nih. Antum pengen jadi dokter tapi nggak mau kuliah, bisa nggak? Ayo. Gampang ya? Bisa nggak? Nggak bisa lah. Betul kan? Mau usul kepada Allah tapi tidak berthariqah, bisa nggak? Usul tuh usul. Mendekat makrifat kepada Allah tapi tidak berthariqah, bisa nggak? Nggak bisa. Dalam tarekat itu kan tadi disebutkan. Di awal tadi ada berenangnya enggak? Ada nyelamnya. Ada cara berlayarnya, naik kapalnya. Cara itu disebut metodologi. Metode. Metodologi itu kemudian diturunkan dalam bentuk suluk. Apa namanya? Suluk. Kalau pengertian awam, suluk itu sama dengan syariatnya bahasanya itikaf. Ada di syariat. Apa namanya? Itikaf. Bisa 10 hari, bisa 40 hari. Makanya Ramadan itu thariqat secara syariat. Yo. Semua thariqat mempunyai metodologi. Tajkiyatun nafs, tajkiyatun ahwal, makrifatullah. Metodologi itu kemudian diturunkan dalam sebutan suluk. Suluk itu sendiri artinya menempuh jalan. Manjalaka thariqah. Iya kan? Jadi pasangannya pasti tarekat. Pasti bertarekat. Harus bersuluk. Ada penempuh jalan namanya suluk. Duduk Kak. Puasanya menahan. Ya, menahan. Tarekatnya diam iktikaf. Duduk Kak. Gitu. Di situ ada yang tanbisu bihi ilman. Nah, ilmu ini macam-macam ya. Ada ilmu billah, ada bil ghairah. Kita bagi dua aja ya.
Nah, toriko ini suluk ila torikotilah. Suluk jalan menempuh jalan kepada Allah. Jadi kalau ada suluk, ya, Bapak minta duit, tidak menjuru kepada Allah, direndam, itu suluk aneh. Ya, sarantum, itu tahara. Nggak bisa disebut suluk. Nah, supaya ada komitmen. Ini kajiannya udah kemarin sebenarnya komitmen. Semuanya antum kuliah masuk dosen tertentu, ada kontrak belajar nggak? Jawab. Ada kontrak belajarnya nggak? Ada. Kontrak belajar itulah yang disebut baiat. Apa namanya? Baiat. Baiat itu kalau bahasa di Andung, bahasa Kodoria, Naksabandia namanya talqin. Ada yang pakai selendang, ada yang disumpahin, ada yang pegang ini, ada yang pegang ini. Betul kan? Kalau antum menyelesaikan masalah kehidupan itu, kontrak solusinya sholat, tepat waktu, umpamanya gitu kontraknya. Nih nanya nih, gimana banyak masalah? Kontrak baiatnya, sholat tepat waktu. Ya. Ada, masalahnya ini berat bener doang. Kontrak sedekahnya, sedekah. Ini udah dipraktekin di sini loh. Ya harus dijalani karena bertanya kepada torekot. Harus dijalani. Ya. Kalau tidak, jangan salahkan kehidupan. Duduk gak? Lah tanya keluar lah. Di sini ada bayat, ada talqin. Ikuti aturannya. Jadi, paham kan? Sebaiknya kalau tidak nurut atau bangkang, jangan kuliah, batalkan aja kontrak, kan gitu. Clear. Komitmennya harus begitu kan? Nah di saat kuliah atau masuk pesantren, bisa nggak masuk pesantren 2 sekaligus? Jawab. Ya, ini 3 loh. Ayo, jawab. Nggak sanggup, berat lah ya. Tapi ada yang bisa. Bonceng aja lah antum ya. Antum di sini udah keren. 3 universitas masuk. Boleh tanya yang lain. Setuju nggak? Di atas Kodoriyah Wan Naksabandi. Ya. Tapi antum sebaiknya amalannya jangan 3-3-nya bro. Kecuali ada ahlinya. Tuh. Ahli 3 kapal ini. Ya. Kalau antum ahlinya Sataria aja deh. Kodoriyah Wan Naksabandi, Kodoriyah Wan bonceng aja lah ke Suralaya ya. Gitu kan? Kira-kira gitu. Paham ya? Nah. Jadi di saat kuliah masuk pesantren, bisa nggak masuk pesantren 2 sekaligus? Bisa, ada kok. Tapi berat. Berat kan? Ya. Makanya baiat itu, kalau lagi kita salik, lagi kita berjalan, cukup 1 baiat. Cukup 1 baiat. Bahasanya niat. Kalau kita masih di bawah, masih awam, ada niat cukup 1. Bahasa awamnya niat ya. Seumpama niat antum ngobatin anak, kemudian diniatkan lagi pindah kerja, kemudian niatkan lagi istara supaya nurut, ngaco. Baiat antum harus 1. Kenapa keselandung? Karena ada yang kayak gitu. Ini torekot, bukan dukun. Kalau dukun banyak gak apa-apa, duit banyak. Susah benar. Bisa nggak kalau sekaligus baiat? Ya enggak. Lah, niatkanlah 1. Kata Nabi gitu. Tapi kalau antum sudah mursyid, boleh banyak. Mursyid antum. Gitu. Paham ya? Jadi baiat itu secara harfiah mengambil sumpah setia, mengambil murid kepada seorang syekh. Kan gitu. Betul kan? Baiat ini
tidak akan bermanfaat kalau tidak ada mahabbah kepada sang guru mursyid. Mahabbah, rasa percaya, rasa sayang, rasa senang. Nggak ada manfaatnya. Kalau bangkang gimana? Nggak ada mahabbah. Kira-kira gitu. Umpama gini. Kalau nggak ada mahabbah, disuruh zikir 40 kali pun 40 kali atau 33 kali berat, susah, apalagi sholat lama. Sedangkan kalau timbul mahabbah 70.000 pun terasa sebentar. Kita yang tahu solusinya gimana. Itulah yang dikatakan oleh Syekh Abu Hasan Asy'ajali, syai'ukum malatu yalu. Gurumu yang tidak mengajar, menasihati, menyuruh kamu berwirid, membuat kamu tidak terbebani. Harus merasa tidak terbebani. Kalau disuruh harus merasa tidak terbebani. Kalau terbebani gimana dong? Nah, kalau kita disuruh wirid 100 kali pagi dan sore harus merasa terbebani, itu bukan mursyid kita. Kalau kita merasa terbebani, itu bukan mursyid antum. Bukan guru antum. Berarti nggak jodoh gitu. Allah ngatur. Bukan berarti sang mursyid belum sampai makom mursyid. Tapi kitanya yang tidak bisa mahabbah. Nggak mau taklid awal. Nggak mau dipahami dengan orang sebagai gurunya. Maka untuk suluk supaya tidak keluar, tidak membangkang, perlu ada baiat, perlu ada talqin. Namun baiat itu kan hakikatnya kepada Nabi sebenarnya, betul kan? Nah, yang terakhir baru kepada nggak dong bahas Imam Mahdi. Kita udah masuk nih. Kenapa begitu? Nanti ya. Nah, maka sekarang yang namanya baiat thariqat intinya adalah at-talqin. Ngambil talqin. Atau mengambil kurikulum zikir. Jadi bukan pengertian baiat itu atau talqin itu menjadi sia-sia. Supaya paham. Bukan baiat paksaan. Nggak ada baiat itu paksaan. Bahkan dia yang meminta. Atau pemerintahan tidak ada. Atau dipaksa. Tidak ada baiat itu begitu. Ajaran amalan thariqat pun nggak ada paksaan. Masuk Islam kan nggak boleh dipaksa. Nah, maka dalam thariqat boleh dibatalkan. Kalau antum ingin ganti guru, silakan. Pertanyaan, boleh nggak pindah sekolah? Jawab. Jawab. Boleh nggak? Boleh. Boleh kan? Boleh nggak pindah dokter kalau sakit? Boleh. Ya. Boleh pindah ngaji di Andong? Boleh. Boleh pindah kampus? Boleh. Sama pindah guru? Sama dengan pindah kampus. Kurikulumnya sama. Umpamanya antum Naksabandi. Jadi Thariqah ini namanya sama. Sekolah itu sama. Kurikulumnya kurikulum A, B. Yang beda siapa? Mursyidnya. Gurunya. Kurikulum Thariqatnya semua sama. UIN 1, UIN Padang, UIN sama kurikulumnya. Yang bedanya ya Pak ujinya, gurunya, betul kan? Ya, itu. Itu sebabnya mengapa pula mesti ditalqin? Ya, mursidu bedanya. Man mursidu. Ya, kita mesti ditalqinkan. Ya. Pertanyaannya terakhir. Dalam bertarekat itu zikirnya berbeda-beda kan? Dan mengapa pula mesti ditalqinkan dalam yang berbeda-beda? Insya Allah kita bahas di bab berikutnya. Handallah wa iyyakum ajmain.
pemahaman tarekat setidaknya, tasawuf setidaknya kita paham, syariat, hakikat, makrifat. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah Allah meridhoinya. Baik dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.